Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa washabihi wa mawala amma ba'd. Bapak, Ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah. Dalam kesempatan subuh hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana Allah berbicara tentang penciptaan kita manusia. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya, darah itu asalnya dari nutfah. Nutfah itu asalnya dari makanan dan minuman. Apa hubungan halal haram dengan nutfah? Apa hubungan halal haram dengan alaqah? Apa hubungan halal haram dengan jasad? Apa hubungan halal haram dengan hati? Apa hubungan halal haram dengan roh? Ingat itu, Pak. Ya. Mengapa Allah melarang sesuatu? Karena dampaknya, pengaruhnya lebih besar dari maslahatnya. Mengapa Allah menyuruh sesuatu? Karena maslahatnya lebih besar daripada kerusakannya. Paham Pak ya? Mengapa agama melarang? Khalaqal insana min 'alaq. Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Darah asalnya dari mana Pak? Dari nutfah. Nutfah asalnya dari mana? Dari makan dan minum. Lalu apa hubungan makanan-makanan ini dengan darah, dengan jasad, ya, dengan hati, dengan roh? Sebelum saya jelaskan ayatnya, Rasulullah SAW pernah menjelaskan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan sahabat Nabi yang dari masjid ke masjid dia berdoa. Kemana-mana dia pergi selalu berdoa dan selalu minta yakin apa dikatakan Nabi. Dia merasakan ketika Rasulullah katanya membaca wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepada engkau Muhammad anni tentang aku, fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jelaskan arahnya. Kemudian Rasulullah ketika mengajarkan sahabat ini dia paham betul. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia Allah bersama kamu di mana saja kamu berada dan dia Maha mengetahui dan Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ana aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Aku lebih dekat kepadamu tapi kamu tidak melihat aku. Masih ada berpuluh-puluh ayat yang berbicara demikian. Tapi sahabat ini terus berdoa. Doanya tidak diterima Allah. Ketika dia mengangkat tangan, ya Rob, ya Rob, ya Rob, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dia mengadu kepada Rasulullah.
Hai Rasulullah, sudah lama aku berdoa, aku mohon hidupku seperti ini Rasulullah, tidak pernah berubah ya Rasulullah. Kemudian dalam hadis kursi itu diberitakan kepada Nabi, seolah-olah begini, ketika sahabatmu itu Rasulullah mengangkat tangan, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dia berdoa. Sementara itu, wa at'amuhu haram. Dia makan yang diharamkan Allah. Wa yashrabuhu haram. Dia minum dari yang dilarang Allah. Ya. Wa yalbasuhu haram. Pakaian dan tempat tinggalnya dari hasil yang haram. Wa musya bil haram, dia kenyang, anak, istri dan dia dari yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin Allah akan menerima doanya? Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Sungguh Allah Maha Suci dan Allah tidak menerima sesuatu yang tidak suci. Itulah penting mengapa Al-Quran itu menyebut ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ayat ini tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhal muslimun. Tidak. Tapi Allah mengatakan ya ayyuhan nas, wahai semua manusia. Siapa manusia? Anak cucu keturunan Adam itu manusia. Adam juga diperintah seperti itu ya ayyuhan nas, anak-anak Adam juga diperintah seperti itu. Ya, anak Nabi Idris juga seperti itu, anak Nabi Nuh juga seperti itu. Semuanya Nabi itu diperintahkan ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Bukan kepada umat Islam saja larangan itu, tidak sama. Allah yang disembah Adam, Allah yang kita sembah sekarang juga tidak pernah berubah. Allahu, ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi Allah memerintahkan, ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, kulu, makanlah kamu semua. Mimma, dengan apa yang ada fil ardi, yang ada di muka bumi ini, halalan thayyiban, yang halal, yang baik. Subhanallah. Kenapa yang halal yang baik? Karena nanti ada hubungan dengan alaqah, ada hubungan dengan nutfah, ada hubungan dengan jasad, ya, ada hubungan dengan qalb, ada hubungan dengan roh, ada hubungan dengan fikri, akal pikir. Ya. Makanya Nabi mengatakan kalau kamu bisa menjauhkan yang haram, kamu capai yang halal saja, di surga kamu tempatmu. Ya. Jadi ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah salah setan. Khutwah itu langkah, ada mengatakan kesalahan. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Bagaimana langkah setan itu? Ya'muru 'anil ma'ruf wa yanha. Ya'muru 'anil munkar wa yanha 'anil ma'ruf. Itu langkah setan. Setan menyuruh kamu berbuat jahat dan melarang kamu berbuat baik. Kamu tinggalkan itu. Ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan.
innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata, sebenar-benar musuh. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita kembali ke kita, ya, ciptaan kita. Kita harus memahami mengapa Allah menciptakan kita dan untuk apa kita diciptakan Allah. Ya. Inna khalaqnakum khabatsan. Sungguhnya aku tidak menciptakan kamu cuma-cuma. Baik. Tidak pernah cuma-cuma aku menciptakan kamu. Agar kamu di dunia ini kembali dan beribadah kepada Allah. Satu yang kita sebutkan dulu. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Nah, ini. Dan telah kami ciptakan manusia itu dari sulalah dan aktin. Sulalah itu saripati. Ya. Lamun iyo tutunya tabanggala, terus leber kareng tusaring na. Ya, tusaring aing na. Satina titik serabut na. Kemudian sudah tusaring kembali kareng sekali, kareng ngantang anu alis. Nah, itu yang disebut dengan sulalah. Soal dengan sulalah. Tin ya tanah. Tin turab itu tanah. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan telah kami ciptakan manusia dari saripati tanah. Saripati tanah yang bagaimana? Yang tadi itu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah dengan apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Ya, kita makan semuanya. Kita makan sayur, kita makan buah, kita makan beras, makan daging, minum susu, minum segala-galanya. Ya, ini yang menjadi persoalan halal haram di sini. Di makanan ini, di makanan, di minuman, di pakaian. Itu tuh banyak, Pak. Ya. Maka pada saat itu kami telah menciptakan manusia dari sulalah dan atin, saripati tanah tadi. Tidak ada lain kecuali dalam kita berusaha. Nah, berusaha ini harus berusaha yang halal. Tidak boleh berusaha yang diharamkan agama. Tidak boleh menjual apa yang diharamkan agama. Ya, semua yang diharamkan agama menjualnya haram. Harganya haram, memakan juga haram. Orang yang menjualnya haram, orang yang menyuruh menjualnya haram, yang membeli juga haram, yang pergi menolong membantu membelinya haram, yang kasih pinjam modal untuk membeli haram. Dia bersekutu dalam kejahatan karena melawan wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah kamu bertolong-tolongan dalam permusuhan dan dalam kemaksiatan, dalam dosa. Ya, nah ini Pak. Jadi kita pahami hidup ini dengan baik. Jadi makanan itu bapak-bapak, ibu-ibu, makanan itu, harta kita itu dari agenia, orang kaya. Ya. Kemudian yang kedua, orang qanaah. Orang yang cukup. Kecil diberikan orang, kecil dia dapat, sedikit atau banyak dia dapat, dia mensyukurinya, itu orang qanaah. Ya, wa man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir.
Barang siapa yang tidak pandai mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak bisa bersyukur yang banyak. Dimulai syukur dari yang kecil supaya kita bisa menjadi qanaah. Kalau sudah kita qanaah hidup, maka berkah rezeki kita, berkah kita makan dia. Ya, kita tidak akan menjadi miskin jiwa kita. Jiwa yang miskin itu Pak, tidak pernah merasa cukup. Ya. Nah itu, jadi contohnya seperti itu dari makanan ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad khalaqnal insana min sulalatin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Ya sifat-sifatnya. Sesungguhnya kami kumpulkan nutfah itu. Sesungguhnya kami kumpulkan nutfah itu, mani itu. Di mana? Di dalam kantung rahim yang kokoh. Fi qararin makin, di tempat yang paling kokoh, yang paling aman, yang sulit diganggu oleh siapapun. Maka janin bayi manusia itu letaknya paling aman di dalam kandungan ibunya ketimbang di dalam tabung gajah. Ya Pak ya? Kan ada orang lahir dari tabung gajah. Yang paling aman itu katanya Allah fi qararin makin. Temperaturnya tetap stabil. Ya. Kemudian makan minumnya tetap stabil. Cara napasnya tetap stabil, cara hidupnya tetap stabil. Bagaimanapun ibunya bergerak, dia tetap stabil. Fi qararin makin. Yang desain itu Allah. Yang membuatnya Allah. Nah ini Bapak-bapak, saya akhiri di sini.